Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SKMMKes, salah satu dosen tetap program studi Diploma 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan Politeknik Bau-Bau. Perjalanan karir saya sebagai dosen di Politeknik Bau-Bau dimulai saat TMT atau dikeluarkannya SK Yayasan pertanggal 27 September 2016. Di program studi Diploma 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah akreditasi, mata kuliah etika profesi, dan mata kuliah konsep dasar Reka Medis. Sesuai dengan background keilmuan saya, yaitu sarjana Magister Kesehatan Masyarakat, konsentrasi administrasi rumah sakit. Pada kesempatan ini saya akan memberikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, salah satu mata kuliah yang saya ampuh terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Ya. Mata kuliah yang saya ampuh salah satunya adalah konsep dasar Reka Medis. Kode mata kuliah PBB B02102. Mata kuliah ini 2 SKS, yakni 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini dibawakan pada semester 1 dan sifat mata kuliah yaitu mata kuliah wajib atau merupakan mata kuliah inti program studi Diploma 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Deskripsi singkat mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami sistem kesehatan nasional dan organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai sistem pengelolaan kesehatan di Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait Reka Medis dan Informasi Kesehatan, konsep dasar Reka Medis dan Informasi Kesehatan yang meliputi pengertian Reka Medis, tujuan dan kegunaan Reka Medis, kepemilikan Reka Medis, pengguna Reka Medis atau users of health record, dan ruang lingkup pengelolaan dokumen Reka Medis dalam organisasi pelayanan kesehatan, sejarah dan perkembangan Reka Medis dan Informasi Kesehatan, paradigma Reka Medis dan Informasi Kesehatan, komponen dan jenis-jenis pendokumentasian Reka Medis, pengenalan kompetensi Reka Medis dan Informasi Kesehatan, organisasi profesi, dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Outcome pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami tentang sistem kesehatan nasional, yang kedua, memahami tentang organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, yang ketiga, memahami tentang konsep dasar Reka Medis dan Informasi Kesehatan, yang keempat, memahami sejarah perkembangan Reka Medis dan Informasi Kesehatan, yang kelima, memahami paradigma Reka Medis dan Informasi Kesehatan, yang keenam, memahami profesi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Yang ketujuh, memahami Reka Medis pada rawat jalan dan acute care, memahami Reka Medis pada long term care. Yang selanjutnya, memahami Reka Medis pada rehabilitation care. Dan yang terakhir, atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-10, memahami Reka Medis pada mental health care. Ya, sistem pembelajaran, jadi mata kuliah ini diampuh oleh satu orang dosen, yaitu saya sendiri. Kemudian untuk efektivitas perkuliahan itu 14 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan untuk evaluasi, yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16.
Terkait kehadiran untuk mata kuliah ini yakni mahasiswa itu kehadirannya kurang dari 80% atau 4 kali pertemuan tanpa alasan, itu nantinya tidak akan diperkenankan mengikuti final test dan otomatis akan memperoleh nilai D. Materi pembelajaran di sini sinkron dengan rencana pembelajaran semester, yakni terkait penjelasan RPS dan sistem kesehatan nasional, kemudian organisasi pelayanan kesehatan, kemudian peraturan yang terkait RMIK, hakikat dari Permenkes 269 tahun 2008, kemudian konsep dasar reka medis dan informasi kesehatan, sejarah dan perkembangan reka medis, kemudian paradigma reka medis dan informasi kesehatan, perkembangan reka medis yang dilihat dari 3 pilar dan review, kemudian jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan, klasifikasi jenis reka medis pada fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi kesehatan, kemudian peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan reka medis, kemudian penyelenggaraan reka medis yang dilakukan secara manual atau komputerisasi. Nah, ini adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah dan bahan kajian. Jadi untuk minggu pertama dan kedua, kemampuan akhir yang diharapkan yakni mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep dasar reka medis. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan RMIK. Pada pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang paradigma reka medis dan informasi kesehatan. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan profesi reka medis dan informasi kesehatan. Pertemuan keenam dan ketujuh, memahami tentang SKN dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tentang reka medis dan informasi kesehatan. Pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-9 mempresentasikan terkait sistem kesehatan nasional. Kemudian pertemuan ke-10 memahami dan menjelaskan tentang organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertemuan ke-11 mahasiswa memahami dan mampu mendeskripsikan tentang reka medis pada rawat jalan dan acute care. Pertemuan ke-12, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang reka medis pada long term care. Pertemuan ke-13, menjelaskan tentang reka medis pada rehabilitation care. Dan pertemuan ke-14, memahami tentang reka medis pada mental health care. Pertemuan ke-15 itu kelanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait rawat jalan, reka medis pada rawat jalan dan acute care, long term care, rehabilitation care, dan mental health care. Dan dilanjutkan pada pertemuan ke-16, yaitu dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran, ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu ceramah, kemudian ada discovery learning, brainstorming, dan focus group discussion. Untuk sistem penilaian, ada beberapa sistem penilaian atau evaluasi, yakni terkait kehadiran, kemudian terkait pre-test, post-test, penugasan mandiri atau kelompok, kemudian ada praktik, presentasi, dan seminar, kemudian ada ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester, dengan total keseluruhan bobot yakni 100%. Ya, selanjutnya akan ada cuplikan terkait kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah konsep dasar reka medis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang untuk adik-adik sekalian. Ya, jadi meskipun siang hari, saya harap semangatnya tetap semangat pagi supaya bisa menerima materi dengan baik. Ya, oke.
Jadi hari ini kembali lagi kita bertemu melalui media daring atau online untuk mata kuliah konsep dasar reka medis. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya. Ya, seperti saya tadi di awal sebelumnya saya sudah menginfokan ke ketua tingkatnya bahwa nanti kita akan ada kuis. Jadi saya minta kalian supaya bisa masuk tepat waktu. Namun sebelum itu seperti biasa, ini saya mau absensi dulu ya. Baik, selanjutnya ya. Silahkan buka adlink-nya masing-masing. Ini kebetulan pas waktunya jam 13.15. Di adlink-nya itu ada kuis yang harus diisi. Oke, nah sekarang pertemuan ketiga kita adalah sejarah dan perkembangan reka medis. Sejarah dan perkembangan reka medis. Oke. Nah, sebelum masuk ke isi materi kita, saya mau tanya lagi. Ada yang bisa kasih pandangan atau ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa kita harus mempelajari? Jadi istilahnya relevansinya. Kenapa kita harus mempelajari tentang sejarah reka medis, sejarah dan perkembangan reka medis? Oke. Ada yang bisa kasih tanggapan? Silahkan sebut nama dan apa tanggapannya. Kenapa penting atau kenapa kita harus belajar sejarah tentang reka medis, sejarah dan perkembangan reka medis. Saya Bu. Saya Bu. Alicia Bu. Oke, yang pertama, oke. Alicia dulu. Bagaimana kita mempelajari sejarah reka medis agar bisa mengetahui sejarah perkembangan reka medis sebelum ada agar bisa mengetahui sejarah perkembangan reka medis terdahulu. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Alicia. Penting sekali kita untuk mengetahui sejarah perkembangan reka medis ya. Oke, mungkin kalian sering dengar istilah-istilah ya. Tidak boleh kita melupakan sejarah karena sejarah itu bagian dari perjalanan. Dengan mengetahui sejarah reka medis, mengetahui pengertian reka medis itu apa, itu menjadi dasarnya kita. Pijakannya kita untuk mempelajari materi-materi berikutnya. Ini contoh-contohnya. Misalnya, tadi ya, sejak 25.000 tahun sebelum Masehi, ya, itu di Spanyol ditemukan lukisan di gua batu tentang amputasi jari dan trepinasi. Jadi, diperhatikan kembali. Jadi, kenapa reka medis dan ilmu kedokteran? Ya, karena filosofinya kayak tadi. Karena reka medis itu lahir atau muncul bersamaan dengan praktik ilmu kedokteran atau pemberian pelayanan kesehatan. Nah, ini bisa kita lihat tahapan zaman atau waktu dari perkembangan reka medis dari zaman ke zaman. Nah, ini ada beberapa ya. Zaman primitif, Paleolitikum atau zaman batu yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ada zaman Mesopotamia, zaman Cina kuno, Mesir kuno. Ini bisa dilihat. Kemudian ada juga nih Muhammadan period atau zaman Muhammad, Nabi Muhammad. Kemudian zaman abad pertengahan, abad ke-17, 18, 19 sampai abad sekarang ya, abad 21. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini merupakan ringkasan dari sejarah perkembangan reka medis dari zaman batu hingga saat ini. Ya, meskipun tadi
ada beberapa zaman yang kita tidak paparkan atau kita tidak jelaskan, tapi kurang lebih sudah menggambarkan bagaimana sih perkembangan rekam medis yang tadinya dari misalnya pahatan-pahatan di gua hingga semakin terstruktur. Kayak tadi sudah ada indeks pasien, sudah ada indeks penyakit, ya. Dan sudah ada standarisasinya. Nanti itu kita akan pelajari di materi-materi selanjutnya. Jadi seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, maka rekam medis juga ikut berkembang secara keseluruhan. Karena tadi ya seiring sejalan mereka. Oke. Oke, jadi kira-kira seperti itu gambaran untuk materi kita hari ini. Nanti untuk selanjutnya yang belum Ibu sampaikan di sini, nanti kalian bisa baca langsung di materi yang Ibu sudah share. Nah, di situ termasuk perkembangan rekam medis di Indonesia. Ya, di sini karena waktu Ibu tidak tidak paparkan lagi karena agak cukup panjang juga. Perkembangan tadi dari abad ke-17, 18, 19, 20 sampai dan juga perkembangan rekam medis di Indonesia, nanti bisa dibaca. Kalau misalnya ada materi atau paparan yang tadi sudah ditampilkan di slide, ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya, Bu. Oke, Priska ya? Iya, Bu. Oke, Priska. Yang ingin saya tanyakan, Bu, tadi kan Bu sudah dijelaskan bahwa perkembangan itu sangat penting. Yang ingin saya tanyakan, apakah perkembangan sejarah rekam medis itu pada saat ini sangat pesat atau lebih pesat pada zaman dahulu? Oke. Ini kaitannya dengan Priska, ya. Bagaimana sampai rekam medis itu bisa menjadi seperti sekarang ini. Perkembangan rekam medis yang sudah kita kenal pada masa sekarang ini, itu mungkin sudah di abad-abad pertengahan, ya. Abad-abad pertengahan. Karena kalau zaman-zaman dulu masih pendokumentasiannya masih berupa catatan-catatan medis, kemudian catatan-catatan hasil pengobatan, belum dibuat seperti halnya belum dibuat sekompleks atau seperti halnya rekam medis yang kita tahu pada saat sekarang ini. Zaman sekarang atau zaman dulu yang lebih pesat perkembangannya, kalau kita mau bilang dari segi apa ya? Kalau dari segi perkembangan teknologi mungkin zaman sekarang yang lebih pesat, ya, zaman sekarang. Nah, kira-kira di sini mulai ada perbaikan secara baik pada tahun kurang lebih abad pertengahan. Pada abad pertengahan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul. Nah, itu terkait perbaikan pencatatan rekam medis melalui standarisasi rumah sakit. Ketika ada proses standarisasi rumah sakit, nah di situ kegiatan pencatatan itu dibuat tidak lagi asal asal catatan medis biasa seperti yang kemarin kita artikan, ada istilah-istilah medis misalnya medical note, medical document. Nah, bukan lagi. Nah, di sini mungkin pada abad pertengahan sudah mulai distandarisasi sehingga muncul definisi rekam medis seperti yang kita tahu sekarang ini. Nah, itu tadi. Untuk perkembangannya terkait yang Priska, perkembangannya kalau untuk pendokumentasian rekam medis secara tertib, terstruktur, sesuai dengan aturan sistem penyimpanan dan lain-lain. Nah, itu tentu saja di zaman sekarang perkembangannya yang pesat, ya, karena perubahannya sudah
dari manual, dari paper based menjadi elektronis. Itu juga terjadi di masa sekarang. Oke, mungkin seperti itu, ya. Oke, saya kembalikan bagaimana, sudah bisa diterima atau bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, saya mau kasih pertanyaan cepat juga ya sebelum saya tutup. Saya mau kasih review kembali. Sebutkan tokoh-tokoh utama yang punya peranan atau punya andil dalam perkembangan reka medis dari tiap-tiap zaman atau period. Oke, Ode Indriani. Baik, Bu, sedikit yang saya ingat dari penjelasan Ibu tadi tentang tokoh pada zaman Nabi Muhammad SAW atau pada Muhammad bin period Muhammadin, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau merupakan orang pertama yang membersihkan luka menggunakan alkohol. Dan beliau juga orang pertama yang mengobati luka menggunakan kulit beri-beri atau domba. Oke. Mungkin itu saja. Oke ya, Ode Indriani. Ya. Jadi itu tadi ya adik-adik sekalian dari jawaban yang sudah diberikan juga pada akhir kuis atau akhir pertanyaan yang Ibu tanyakan ini sudah bisa kelihatan juga. Jadi nanti dibuka kembali ya. Masih ada beberapa yang mungkin kurang tepat. Silahkan dicek kembali di slide atau di referensi modul yang telah ada di adlinknya masing-masing. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya, karena sudah mau masuk asar juga. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas juga bisa dipahami oleh adik-adik sekalian, ya bisa diingat, dijadikan bahan atau materi pembelajaran. Kalau misalnya dari apa yang kita sudah jelaskan dirasa masih ada yang kurang, boleh silahkan cari-cari referensi lain. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, nanti tinggal kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, oke. Mungkin itu untuk hari ini pertemuannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari adik-adik mahasiswa sekalian. Saya harap juga pada pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi, ya, diperhatikan lagi materinya supaya semakin paham. Dan demikian saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.